Stream masih mute, Mas Nanda. Oh iya, maaf Pak. Iya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di webinar Satya dengan topik Malam, pada Mas Nanda. ya malam Bu Malam. Ninda. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, oke. Ya, oke. Untuk topik webinar pada malam hari ini yaitu tentang supply chain management. Oke. Ya, perkenalkan saya Nanda sebagai dan Bu Ninda di sebelah saya sebagai moderator pada webinar pada hari ini. Lalu malam hari ini kita juga akan ditemani dengan Pak Dimas sebagai pemateri. Oke, selamat malam Pak Dimas. Malam, Mas. Ya, Malam, Pak. Malam, Mbak. ya oke. Ya oke, mungkin kita bisa absen mungkin Bapak Ibu yang ikut di webinar pada malam ini di daerah mana saja ya, kalau boleh tahu. Ada yang di daerah Jakarta atau di luar Jakarta? Boleh nih absen nih. Oh ini ada yang dari Sidoarjo, ada di Jawa Timur ya Bapak. Wah ini ada yang jauh ini dari Kalimantan Barat. Lalu Pak Ludo ya, Bu Ludo atau Pak Ludo ya? Iya oke. Ya oke oke sebelum kita lanjut ya mungkin ada sesi perkenalan dulu untuk pada lembaga Satya Global Standard ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya untuk putar company profile-nya terlebih dahulu.
Ya, oke, berarti tadi video singkat dari perkenalan dari Satya, Bapak Ibu. Jadi Satya Global Standard ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa sertifikasi dan training ya. Jadi jika perusahaan Bapak Ibu yang sedang ingin membutuhkan sertifikasi ISO, eh, yang ISO 9001, 14000 dan 45001 bisa kontak ke kami ya Bapak Ibu, ataupun training in-house atau training publik. Ya, oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita sebentar, kita bisa melihat dahulu untuk tata tertib webinar pada malam hari ini. Ya, oke. Jadi kita sudah, halo, ya, ya Pak David, oke. Apakah sudah cukup jelas Pak? Halo, ya, oke, terima kasih Pak David. Oke, berikut untuk susunan acaranya ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah berplatform, kita juga sudah putar video perkenalan dari Satya Global. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi dengan durasi sekitar 75 menit ya Bapak Ibu. Nah, untuk di akhir materi kita ada open Q&A. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya. Lalu kita akan tutup acara webinar pada malam hari ini dengan pada jam pukul 10 malam ya Bapak Ibu. Ini untuk WIB ya Bapak Ibu, Indonesia Barat. Oke, ini untuk mekanisme absensi dan sertifikasi Bapak Ibu. Jadi sertifikat maaf. Jadi untuk absensi nanti kita kirimkan sewaktu materi ya Bapak Ibu. Jadi saya kirimkan via chat. Lalu untuk sertifikasi sertifikat akan kita kirim 2-3 hari ya Bapak Ibu. Untuk Q&A silakan Bapak bisa bertanya selama penyampaian materi. Lalu untuk pertanyaan nanti akan kita pilih Bapak Ibu jika nanti terlalu banyak. Lalu untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab sewaktu penyampaian materi akan dilanjutkan di sesi Q&A ya Bapak Ibu. Oke, selamat mengikuti webinar Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, ada tanya. Oh ya, Pak David. Ya, apakah sudah cukup jelas Pak David? Ya, terima kasih atas infonya Pak David. Ya, oke, tanpa menunggu lama lagi ya Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi. Ya, silakan Pak Dimas. Ya, selamat malam semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu buat Satya Global Standard yang sudah memberikan saya opportunity untuk bisa sharing dengan teman-teman semua. Terus juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua bisa meluangkan waktu, bisa hadir untuk kita sama-sama di sini bareng mungkin sharing bahas tentang supply chain gitu yang mana mungkin teman-teman semua yang biasa sudah mendengar kata supply chain dan mungkin belum tapi tertarik untuk mempelajari supply chain. Mungkin bisa pertama kali saya mau kenalan dulu kali ya dari background saya dan mungkin apa yang lagi saya kerjain. Mungkin boleh dimulai slide-nya kali Mas. Oke. Tadi juga banyak juga ya Bapak-bapak, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Kalbar ya, ada yang Benar, dari Pak. Ya, dari Sumatera juga. Kebetulan saya domisili itu di Jakarta. Cuman untuk hari ini saya juga lagi ada kunjungan project juga untuk smelter nikel. Jadi saya posisi lagi ada di Sulawesi gitu. Jadi saya juga mohon maaf juga nih buat teman-teman semua harus di push 1 jam karena memang di sini tadi kita mulai mungkin di sekitar jam 9-an WITA gitu karena ada beberapa satu lain hal yang saya harus kerjakan gitu, jadi baru bisa mulai. Nah, ini background saya dari komunikasi dan supply chain dari ITS. Untuk sekarang juga saya direktur utama dari Triaga Surya Nusantara.
bidangnya adalah lubrikan distributor untuk brand ExxonMobil. Terus juga saya pegang dua Putra Barkah Nusantara as a General Manager untuk distributor Semen Indonesia Group. Dan untuk sekarang project yang sekarang Limestone Combination Plan Owner. Jadi kita lagi bikin combination plan buat limestone itu juga untuk kebutuhan nikel gitu. Nah ini yang saya lagi visit sekarang gitu. Untuk experience juga saya juga mulai dari sekitar 2010 engineering support untuk Jan De Nul Group dari Belgia itu kalau misalnya tahu mungkin project di Jakarta untuk reklamasi Pantai Pik. Nah itu saya engineering supportnya. Terus juga supply lubrikan buat PLTA, kita banyak porto untuk PLTA, kita supply ke Kerinci, terus juga Malaya Hydropower, terus untuk sekarang smelter nikel Bumi Mineral Sulawesi, which is grup-grup kita juga yang sedang membangun untuk PLTA Hydro dan smelter nikel di daerah Sulawesi. Ini kebanyakan bisnis kita juga ada di Sulawesi semua. Lubrikan and Cement Powerhouse Bumi Mineral Sulawesi itu ada di Toraja. Terus juga kita supply juga untuk Poso Energy Sulawesi Tengah. Jadi memang kebanyakan di tengah. Di Sumatera juga ada untuk Kerinci Merangin Hydro itu di Sungai Penuh. Nah itu PLTA juga. Mungkin itu aja. Next Mas. Bisa ya, oke. Sebenarnya sih apa itu supply chain management gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang supply chain itu, ini sebenarnya basic dari ilmu supply chain itu adalah pengembangan atau improvement dari logistik gitu. Di sambil next juga boleh Mas? Ya. Jadi memang turunan ilmu supply chain itu memang baru di sekitar tahun 2000-an kata supply chain itu lahir, tapi itu adalah ilmu atau paham yang pengembangan dari ilmu logistik gitu. Memang sebenarnya kalau misalnya logistik itu ada beberapa yang diatur itu adalah barangnya, dan sedangkan ini adalah perluasan dari ilmu logistik itu. Ada 3 unsur yang kita atur dalam supply chain. Itu nanti mungkin kita akan bahas di next selanjutnya. Nah, sebelumnya ini saya tampilkan beberapa brand yang mana mungkin sudah biasa dilihat ya sama teman-teman semua ya, Unilever, McDonald's, Amazon, Intel, H&M, Inditex itu Zara yang paling banyak ada di Indonesia ya. Cisco, Samsung, Coca-Cola, Nestle, dan lain-lain. Nah, ini adalah 25 top supply chain yang perusahaan yang ada di dunia gitu. Dari Unilever, McDonald's, Amazon. Next. Nah, ini dia. Jadi 2016 ini pemain supply chain, maksudnya bukan pemain supply chain. Jadi perusahaan yang supply chain-nya memiliki efisiensi tertinggi gitu. Jadi Unilever di sini turnover ratio-nya 6,9, ada return on asset-nya 10%,8, ada revenue growth-nya 3,6%, dan CSR 10%. Nah ini kalau kita lihat turnover ratio itu seperti perputaran barang yang ada di satu perusahaan dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya kayak Unilever, dia bisa ngabisin mungkin satu inventory 6,9, artinya perputaran inventorinya itu 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau misalnya McDonald di sini kita lihat paling banyak bisa 156 karena si McDonald ini dia karena fast food dan barangnya itu dia makanan cepat saji yang apa
yang produknya adalah yang cepat, cepat, bisa kita katakan cepat basi ya gitu. Jadi memang turnover ratio-nya paling banyak sampai 156 kali per tahun gitu. Jadi sirkulasinya kita bisa katakan ini sirkulasinya lah sangat sangat cepat gitu. Disambut lagi Amazon juga, Intel, H&M dan Inditex. Jadi kira-kira gambarannya yang bisa diukur dari supply chain itu adalah salah satunya turnover ratio. Gimana kalau misalnya kita punya inventory atau kita punya gudang, kita isi gudang kita dengan barang-barang produk-produk kita, berapa kali sih sebenarnya dalam 1 tahun barang-barang ini habis terjual dan berputar dengan barang-barang yang baru gitu. Next, Mas. Ya, ini definisi dari supply chain management gitu. Jadi sini proses, orientation. Jadi ada beberapa pendapat gitu dari di sini ada MIT, ada DJ, Bowser, Sox, Michigan State. Di sini ada Lalonde, Ohio State, dan ada Martin Christopher dari Cranfield University. A process orientation integrate approach to procuring, producing, delivering products, service to customer. Terus juga ada collaborative based strategy link cross enterprise business operation and to achieve shared vision of market opportunity. Dan ketiga juga dari Ohio, delivery to enhance customer and economic value through synchronized management of the flow of physical goods, associated information from sourcing, consumption, and so on. Jadi sebetulnya apa sih kata-kata yang kita bisa petik maksudnya dari keempat definisi ini gitu. Jadi sebenarnya supply chain ini adalah kegiatan atau operation yang berfokus pada customer gitu. Jadi gimana caranya barang yang kita jual, barang yang kita tawarkan itu bisa ada di market untuk customer dan kebutuhannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan customer. Itu memang selalu fokusnya pada customer atau user gitu. Next, Mas. Kalau kita bisa info kenapa sih kita harus belajar supply chain atau kenapa satu perusahaan harus difokuskan supply chain-nya. Jadi supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk tangan ke pemakai akhir. Jadi supply chain ini cakupannya tidak cuma satu perusahaan saja, satu perusahaan produksi, misalnya bagaimana dia mengatur supply mereka supaya ketersediaannya selalu ada dan operasionalnya juga bisa efisien. Jadi nggak cuma situ, tapi kita juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di depan dan ada di belakangnya seperti supplier kita, terus juga ke depan mungkin distributor kita. Jadi memang poinnya di sini kita berkolaborasi bagaimana kita menciptakan suatu chain, makanya disebut sini chain ya. Jadi memang kalau chain itu kan matanya nggak cuma satu ya, kita selalu bergandeng dengan mata-mata yang lain, artinya satu instansi ini atau satu organisasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergandengan untuk tetap tujuan utamanya adalah customer. Dan kenapa supply chain ini harus menjadi sorotan utama? Karena dengan mempelajari supply chain ini, kita bisa membuat sebuah value yang lebih tinggi dan juga kita bisa aim-nya adalah kita kompetitif di pasaran. Jadi ketika kalau misalnya supply chain kita bagus, tentu barang yang kita jual harganya akan kompetitif di market gitu. Dan sekarang mungkin kita bisa next sebenarnya strategi supply chain itu apa aja gitu. Next, Mas. Ya, dari yang saya sempat singgung di awal juga, sebetulnya supply chain itu ada 3 hal atau ada 3 unsur yang kita atur di dalam supply chain. Yang pertama adalah finance, uang. Yang kedua material, barang. Dan yang ketiga informasi. Gitu. Jadi dengan kita manage 3 hal ini, kita coba atur bagaimana efektif dan efisiennya
perputaran uang, perputaran barang, dan perputaran informasi supaya kita bisa kompetitif di pasar gitu. Jadi kalau dari tiga hal ini, nah ini adalah salah satu chain terpendek dari supply chain. Pertama dari supplier tier 2, terus ke supplier tier 1, ke manufakturer. Kalau misalnya kita ada posisinya dari manufakturer, berarti supplier kedua, misalnya barang raw material, kita kolaborasi dengan supplier raw material. Supplier kedua, supplier tier 1 mungkin seperti aksesoris atau material pembantu untuk manufaktur kita. Dan kedua, distributor dan retail. Nah, mungkin kalau misalnya saya bisa gambarkan dalam bisnis yang saya jalankan, mungkin dari Triaga Surya Nusantara adalah distributor lubrikan oleh Exxon. Jadi berarti saya ada chain-nya itu ada di kedua paling bawah, ada di distributor. Kita kolaborasi dengan supplier tier 2, yaitu berarti untuk oil base-nya, kita supplier dari minyak mentahnya, dan supplier ke pertama itu dengan supplier aditifnya. Manufakturernya itu adalah Exxon Mobil sendiri, dan distributornya saya, dan retail adalah poin-poin atau perusahaan-perusahaan yang membantu distribusi saya di market seperti itu. Next, Mas. Jadi yang diatur dalam dalam supply chain ini juga ya, pertama tadi finansialnya kita harus atur bagaimana uangnya itu bersirkulasi, barangnya bagaimana supaya barangnya ini cepat sampai, barangnya ini selalu ada ketika ada demand dari market, dan yang ketiga adalah informasinya. Informasi seperti forecast, terus juga pattern atau tren pembelian barang dari customer, terus juga mungkin informasi dari ekonomi makro, mungkin ketika ada pembelian oli, mungkin ada kira-kira market ini akan bergerak kemana, itu informasi itu yang kita jadi patokan untuk kita menentukan strategik apa yang tepat untuk sebuah perusahaan. Di sini supply chain management function, fungsi dasarnya adalah mengubah fisik material sebuah produk untuk dapat diantarkan ke pelanggan. Ini related to physical cost. Dan memastikan bahwa produk jasa tersalurkan sesuai dengan keinginan kebutuhan pelanggan. Seperti yang saya singgung barusan. Jadi sebetulnya fungsinya sebenarnya simple ya. Jadi memang gimana cara kita produksi barang terus diantarkan ke pelanggan, dan memastikan bahwa produk dan jasa yang tersalurkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kebutuhan secara fungsi, memenuhi kebutuhan, terus juga secara quantity itu juga memenuhi kebutuhan. Jadi ketika suatu barang anggap kita butuh selai misalnya, mungkin butuh roti atau butuh pakaian gitu, itu kita pastikan bahwa memang kebutuhan. Anggap sebuah perusahaan yang tadi sempat disebutkan Zara gitu, dia memenuhi semua kebutuhan dari customer. Mungkin ada beberapa season yang ada di Indonesia atau di luar gitu. Dia memastikan nih bahwa setiap negara ini seasonnya tepat. Jadi memang yang dijual itu mungkin kalau misalnya di bulan-bulan Desember musim hujan, dia akan taruh barangnya di toko itu untuk di Indonesia, seperti banyak seperti jaket, terus juga seperti celana, terus boots gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi kalau misalnya itu di barangnya lagi summer, itu juga berarti lebih ke kemeja-kemeja warna terang, kaos, celana pendek, itu berarti sesuai dengan season yang dibutuhkan di Indonesia. Dan jumlahnya juga ditentukan dari forecasting, dari informasi yang tadi dikelola oleh supply chain, supaya ketika permintaan ini sesuai dengan supply yang ada gitu. Jadi kita memanage service level atau ketersediaan barang supaya benar-benar diserap oleh pasar. Next. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada mau lanjut, silakan diinterrupt aja ya. Jadi nanti kita basicnya di sini saling sharing
Dan nanti mungkin sebisa mungkin kalau bisa saya jawab sekarang, saya akan langsung jawab. Tapi kalau bisa memang ada kendala atau apa saya harus buka lagi, ini saya akan follow up nanti di offline ya gitu. Jadi supply chain proses ini ada dua. Yang pertama physical dan market mediation. Jadi physical ini seperti pengadaan, produksi ini fokusnya pada barangnya gitu. Pengadaan barang, produksi barang, transport, pengiriman, pergudangan, kita siapkan inventory dan penanganan retur. Ini juga kita atur juga sampai nanti barang sudah sampai ke user, nanti bila ada yang dikembalikan, ada komplain, itu juga kita harus handle juga gitu. Dan ada juga yang fokusnya adalah kepada orangnya gitu, kepada marketnya. Yang seperti kegiatan promosi, kegiatan perancangan produk, terus survei pasar, dan diskon harga atau markdown. Next, Mas. Nah, ini produk karakteristik. Jadi, supply chain ini secara simpel dibagi dua strategi berdasarkan tipe barang. Jadi ada tipe barang di dalam supply chain itu ada dua. Ada barang fungsional, ada barang inovatif. Jadi kalau barang fungsional ini seperti sampo, sabun, air mineral, atau barang-barang yang kita biasa pakai sehari-hari, mungkin yang ada biasa di supermarket gitu. Ciri-ciri barang fungsional itu apa aja? Mudah tersubstitusi, misalnya mudah tersubstitusi itu seperti air mineral. Kalau misalnya kita lagi aus, kita ke supermarket, kita beli air minum merek A, anggap kita beli Aqua gitu. Ternyata Aqua habis. Nah, ini pilihan kita adalah pilihan kita kira-kira gimana? Apakah memang kita Aquanya nggak ada, habis, kita cabut, kita cari Aqua. Atau kalau kita Aquanya habis, ya udah yang ada di situ apa? Entah itu Nestle atau itu Fit gitu, atau kita beli yang ada aja di situ gitu. Jadi pastinya kalau misalnya kita lagi aus, ya kalau misalnya memang nggak ada Aqua, kita coba cari merek lain gitu. Itu maksudnya mudah tersubstitusi. Cycle panjang. Inovasi dari barang fungsional ini lumayan lama ya. Misalnya yang kita tahu mungkin barang Aqua atau teh botol, misalnya teh botol sekarang dan teh botol tahun 2000 berapa, tahun 90-an lah. Berapa banyak perubahan yang udah teh botol lakukan, mungkin dari segi produk, bukan dari kemasan lah, dari teh. Tapi tetap aja berarti kan dari 2 tahun teh botol tahun 90-an dan teh botol tahun sekarang masih tetap sama-sama teh gitu. Mungkin ada beberapa ingredient yang mereka rubah, tapi nggak banyak gitu. Jadi cycle time-nya tuh panjang gitu. Jadi ketika mengeluarkan sebuah inovasi itu akan lumayan lama cycle time-nya sampai akhirnya itu discontinue dan mereka buat baru lagi. Variasi juga sedikit. Jadi variasi sedikit bukan artinya si Aqua ini juga mungkin cuma satu variasi aja, tapi mungkin lebih ke tipe produknya gitu. Misalnya kalau misalnya Aqua ya air mineral aja gitu. Jadi bukan air mineral tipe A, tipe B, tipe C gitu. Mungkin ada semua package-nya aja yang beda-beda. Biasanya margin rendah kalau barang fungsional ini karena mereka lebih fokus pada quantity untuk penjualan. Terus forecast-nya biasanya relatif lebih mudah. Misalnya kalau misalnya kita belanja kebutuhan sehari-hari gitu, itu kan sudah bisa ketahuan ya pattern-nya ya. Mungkin kita belanja bahan pokok dulu, kita beli beras, kita beli sayur, kita beli lauk, terus kita beli bahan mungkin seperti roti, kita beli selai. Itu mungkin dalam 1 tahun kita akan requiring beli itu terus mungkin per bulan gitu, atau bahkan mungkin per 2 minggu. Dan itu pattern pembelian itu akan sangat mudah diprediksi dibanding ketika barang inovatif seperti beli handphone. Kita dalam 1 tahun belum tentu 1 kali beli handphone gitu. Jadi permintaannya akan lebih mudah di forecast-kan. Untuk inovatif, barangnya seperti handphone, fashion item juga seperti
apa namanya, baju yang tadi H&M, Zara, Uniqlo. Ini tidak mudah tersubstitusi ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli iPhone gitu, sekarang iPhone berapa yang sudah keluar ya? Udah 14 belum ya? Jadi misalnya anggap iPhone terbaru gitu. Ketika kita mau beli iPhone terbaru, ternyata barangnya nggak ada. Apakah kita terus apa namanya? Oh yaudah deh, yang adanya apa gitu? Adanya Oppo, adanya Xiaomi gitu. Kita nggak mungkin kayak kita beli air mineral, kita lagi aus, oh nggak ada Aqua, ya udah Nestle aja deh gitu. Jadi kalau misalnya beli iPhone, pasti kalau misalnya memang iPhone-nya nggak ada, pasti ditungguin. Pasti kita pesan dulu, PO dulu gitu. Jadi itu yang maksudnya tidak mudah tersubstitusi. Cycle pendek. Biasanya barang inovatif ini rentan terhadap perubahan ya. Jadi memang baru dalam setahun, sekarang kita lihat aja dari beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir lah, sudah ada beberapa iPhone yang keluar gitu, dari mungkin 12, habis itu 12 juga apa namanya tambah lagi yang Max, yang Pro, naik ke 13, naik ke 14 mungkin sekarang gitu. Variasinya banyak ya. Jadi mungkin dari variasi ini mungkin lebih ke misalnya fashion item gitu. Kita ada barang hoodie. Hoodie aja satu itu pasti ada berapa warna, ada 5 warna. Setelah dari 5 warna itu ada size juga dari yang XS, S, M, L, XL gitu. Nah, itu maksudnya variasinya lebih banyak. Marginnya biasa lebih tinggi. Nah, ini adalah kompensasi, bukan kompensasi, mungkin kompensasi dari cycle time yang pendek. Biasanya kalau cycle time-nya pendek, margin yang digunakan itu biasanya lebih tinggi gitu. Karena dengan waktu atau cycle time yang sempit ini, bagaimana cara kita nge-grab market sebesar-besarnya gitu dengan market yang tinggi. Karena kalau misalnya setelah cycle-nya sudah berubah, itu sudah digantikan lagi oleh produk yang lain gitu. Dan forecast-nya juga lumayan sulit karena permintaan kita ini misalnya apa namanya kebutuhan, bukan kebutuhan, ke ketertarikan market terhadap sebuah produk. Misalnya permintaan iPhone 6 mungkin akan berbeda dengan permintaan iPhone 7 gitu. Jadi iPhone 7 berbeda dengan iPhone 8 dan iPhone 10. Jadi ini agak sulit untuk misalnya iPhone 6 keluar itu kan dari versi iPhone yang paling banyak terjual tuh di iPhone 6 ya gitu. Kita nggak bisa dengan berpatokan dengan si iPhone 6 ini, oh pasti sales-nya akan bagus kalau kita tambah inovasi ini di iPhone 7. Oh ternyata pembeliannya tetap lebih di bawah iPhone 6 gitu. Jadi itu makanya maksudnya forecast-nya akan sangat sulit. Nah, dari kedua tipe barang ini, maka kita tentukan strategi supply chain-nya. Next, Mas. Nah, fungsional ini menggunakan strategi cost efficiency dan inovatif ini menggunakan strategi market responsiveness. Apa sih maksudnya cost efficiency dan market responsiveness? Tadi sedikit saya singgung terhadap apa namanya untuk market responsiveness adalah di mana cycle time yang pendek ini gimana kita bisa grab market sebesar-besarnya. Sedangkan cost efficiency dengan pattern yang ada, penjualan yang ada, bagaimana kita bisa menjual barang lebih banyak dengan cost atau dengan cost atau biaya seminimum mungkin gitu. Jadi dari kedua apa namanya tipe barang ini kita bisa atur bagaimana strateginya. Makanya beda strategi kita jualan pasta gigi dengan kita jualan mungkin clothing brand gitu. Jadi kalau misalnya memang pasta gigi itu kita pakai cost efficiency, gimana kita cara dapat supply-nya dengan harga murah, terus juga transport dengan harga murah, terus kita bisa distribusikan dengan apa namanya distributor atau penyebaran yang lebih efisien gitu. Itu selalu dicari cost down-nya gimana. Sedangkan kalau market responsiveness bedanya, kalau kita lihat bagaimana cara kita bisa mungkin kita keluarkan mungkin barang Samsung gitu. Gimana caranya dalam 1 tahun mungkin cycle-nya
si perusahaan pasti sudah menentukan umurnya dari sebuah produk ini gitu. Kemungkinan kalau si barang inovatif ini dia udah tahu cycle time-nya nih kita akan keluarkan dalam misalnya 2 tahun. Bagaimana cara dari 2 tahun ini bisa menggapai market paling besar, terus juga penjualan lebih banyak dalam cycle time 2 tahun ini, karena nanti di tahun selanjutnya akan ada barang yang baru lagi gitu. Next, Mas. Jadi mungkin poinnya adalah kecepatannya ya, kecepatan mereka produksi, kecepatan mereka mendistribusi, kecepatan mereka menyediakan barang di retail atau di untuk customer mereka gitu. Nah, di sini juga ada 6 unsur juga yang bisa diatur supply chain strateginya tergantung dari tipe barang atau tergantung strategi yang dianut, yang dibedakan dari tipe barang tadi, seperti lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, terus transportasi, pasokan, pengembangan produk. Jadi memang untuk perbedaannya adalah bagaimana untuk ya tadi keywordnya, kalau misalnya saya bisa simpulkan, kalau untuk barang fungsional tetap kita harus bagi 2 dulu. Untuk awal nih mungkin kita mau jual sesuatu, berarti kita harus determine dulu barang ini yang kita jual adalah barang fungsional ataukah barang inovatif gitu. Setelah dari situ baru kita tahu strategi yang kita gunakan. Oh, berarti kita pakai strategi cost efficiency atau kita pakai market responsiveness gitu. Baru kita determine lagi dari 6 unsur ini. Lokasi fasilitas, kita pakai yang apakah kita pakai distribusi yang tersebar gitu, ataukah nanti sistem produksinya juga nanti kita lihat apakah kita butuh yang lebih cepat atau kita butuh yang lebih murah. Keywordnya mungkin kalau misalnya cost efficiency adalah yang biasanya yang paling murah gitu. Murah bukan berarti harganya paling murah tapi cost-nya paling murah. Nanti mungkin itu ada perbedaan juga antara price murah atau cost murah, karena price dan cost itu adalah hal yang berbeda. Nanti mungkin saya bisa jelaskan. Terus persediaan juga, kita mau stok banyak atau kita nanti untuk cost efficiency kita stok yang sedikit, itu juga nanti bisa diatur. Transportasi, terus pasokannya, pengembangan produk. Dan saya mau jelaskan yang mungkin tadi yang perbedaan cost dan price gitu ya. Jadi dalam strategi cost efficiency ini sangat krusial ya ketika sebuah procurement atau sebuah perusahaan membeli barang sesuatu, misalnya barang anggap yang saya jual lubrikan gitu ya. Kalau price murah itu sudah pasti price per liternya ya, kita di penawaran itu kita bisa lihat mana harga oli yang paling murah dari brand A, B, C gitu. Tapi bisa jadi harga yang murah itu belum tentu cost-nya murah. Kenapa? Misalnya kalau price-nya murah, tapi penggantian produknya setiap 2 bulan sekali misalnya. Dengan price yang lebih mahal atau mungkin beda harga 10%, tapi bisa penggantian produknya 4 bulan sekali, artinya 2 kali lipat gitu. Itu akan, kalau dihitung dalam 1 tahun, yang price yang lebih murah itu cost-nya lebih mahal dibanding price-nya yang lebih mahal gitu. Kira-kira nangkep ya ininya perbedaan price dan cost gitu. Nah, itu nanti mungkin materi lanjutannya setelah basic supply chain ini itu bisa kita pelajari untuk cost efficiency. Mungkin next dulu, Mas. Nah, ini dia kita bisa breakdown lagi untuk ini agak ketutup saya kayaknya deh. Bentar ya. Yap, supply chain strategi dari 6 unsur tadi. Misalnya kita bagi 2.
dari keputusan taktis untuk lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Kita bagi dua lagi tadi berdasarkan tipe produk dan strategi masing-masing berdasarkan tipe produk tadi, cost efficiency dan market responsiveness. Kalau lokasi fasilitas, biasanya pabrik ini di negara yang ongkos tenaga kerjanya lebih murah gitu. Mungkin kalau misalnya kita kita cari mungkin dalam suatu daerah yang UMP-nya rendah gitu, mungkin kita bisa taruh di situ. Dan kalau misalnya market responsive, cari lokasi yang paling dekat dengan pasar, punya akses tenaga terampil dan teknologi yang memadai. Tetap kita mendekatnya itu ke pasar atau market. Terus untuk sistem produksi, yang tingkat utilitas sistem produksi harus tinggi. Jadi apapun mesin yang kita beli itu harus memiliki utility yang tinggi gitu. Jadi memang kita akan maksimalkan misalnya satu mesin untuk memproduksi barang lebih banyak dan barang lebih cepat gitu. Terus kalau misalnya untuk market responsiveness, itu sistem produksinya harus fleksibel. Jadi ketika ada permintaan yang mungkin kita salah satunya di Apple gitu misalnya, itu saya pernah baca jurnalnya juga, mereka itu karena mereka responsif terhadap pasar ya, jadi ketika ada permintaan melonjak, kan memang forecasting-nya akan sulit ya kalau misalnya untuk permintaan barang inovatif gitu. Tiba-tiba melonjak gitu. Jadi memang si produsen ini akan menggenjot produksinya untuk kerja lebih banyak gitu. Kita lembur, kita tambahin kapasitasnya, atau kalau enggak kita invest ke vendor untuk bisa nge-cover permintaan pasar. Karena memang cycle-nya cuma sebentar. Kalau misalnya kita loss di opportunity ini, di pasar itu pasti barang kita nggak tersedia, dan akhirnya ketika udah cycle time-nya sudah selesai, diganti produk baru, penjualan tidak maksimal gitu. Persediaan, perlu upaya minimasi tingkat persediaan. Berarti memang persediaan ini kita hitung ada beberapa penghitungan persediaan seperti EOQ, terus ada order point, itu juga ada salah satu strategi untuk persediaan supaya kita menyediakan seminimum mungkin tapi bisa tetap melayani pasar. Terus kalau untuk persediaan di market responsive, diperlukan persediaan pengaman yang cukup di lokasi yang tepat. Jadi memang tetap fokusnya adalah permintaannya berapa, sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan yang ada di pasar, demand-nya gitu. Jadi memang kita ikutin demand-nya berapa, produksinya ngikutin demand gitu. Transportasi itu bisa kita pakai TL, CL, jadi truk atau subkontrak pihak ketiga gitu, mana yang lebih efisien. Kadang ketika kita punya truk sendiri tapi pengirimannya itu nggak full dalam satu truk, itu pasti cost-nya akan lebih mahal dibanding kita pakai pihak ketiga, barang kita kirim barengan dengan produk lain, atau mungkin produk perusahaan lain. Atau analogi seperti ini, kita akan lebih murah ngirim ke suatu tempat misalnya dari Jakarta ke Surabaya dengan Tiki atau dengan JNE dibanding kita kirim dengan truk kita sendiri gitu. Jadi kenapa? Karena ada konsolidasi di situ. Jadi si Tiki ini nge-pool barang, akhirnya dalam satu truk yang penuh itu dikirim ke Surabaya, dan akhirnya cost itu dibagi dari barang-barang yang diisi gitu, karena truknya itu selalu penuh untuk ke Surabaya, akhirnya barangnya akan lebih murah dibanding kita kirim barang sendiri dengan mobil atau dengan truk gitu. Kalau market responsiveness, tetap kecepatan, tetap juga ada kebijakan LTL atau LCL. LTL itu less tracking load atau less container load.
Terus untuk pasokan supplier juga dengan harga yang kualitas sebagai kriteria utama. Ini sebenarnya kualitas sih semuanya berpatokan pada kualitas ya, tapi juga harga ini pasokan akan sangat di minimize, karena kalau misalnya cost efficiency itu cycle-nya tinggi, kalau bisa cycle time-nya itu panjang. Jadi biasa kita main kontrak juga supaya kita dapat harga termurah. Terus juga kita bisa ikat harga selama-lamanya supaya dapat tidak ada fluktuasi harga. Tapi kalau misalnya market responsiveness, kita pilih supplier itu biasanya berdasarkan kecepatan dan fleksibilitas, dan kualitas pasti itu juga sama ya. Jadi fleksibel itu jadi ketika ada demand yang tinggi, vendor ini bisa dengan cepat adaptasi atau menambah kapasitas untuk nge-grab market yang lebih besar. Pengembangan produk juga biasanya kebanyakan inovasi dari cost efficiency itu berfokus pada minimalisasi cost. Jadi gimana caranya supplier kita bisa dapat lebih murah, terus juga transportasi kita bisa lebih murah gitu. Karena develop produknya itu juga cycle time-nya panjang gitu. Jadi memang inovasinya dari lem botol itu mungkin lebih ke packaging, sedangkan kalau produknya ya tidak banyak inovasi. Jadi memang pasti dia akan selalu improvement-nya itu adalah di cost efficiency. Jadi dari meminimalisasi cost untuk persediaan atau untuk produksi barang. Sedangkan market responsiveness kita biasanya inovasinya jelas di produknya itu sendiri, dari desainnya, terus dari fiturnya, ya terus juga biasanya tuh pengembangan produknya juga ini ya, nanti kita akan mulai kenalan sama namanya postponement gitu. Jadi tetap kalau misalnya secara garis besar cost efficiency itu memang berfokus pada minimalisasi cost, sedangkan kalau market responsiveness adalah bagaimana kita bisa cepat atau kita bisa respon cepat, responsif terhadap permintaan pasar. Tuh. Next, Mas. Ya, ini ada satu jurnal saya dapat dari Ivy. Ini ada 2 contoh perusahaan yang satu menggunakan cost efficiency, satu menggunakan market responsiveness gitu. Di sini ada Walmart dan Apple Store. Jadi Jadi kita udah tahu ya, mungkin Walmart kalau di Indonesia mungkin seperti ya Carrefour, atau mungkin seperti Hypermart, atau mungkin Superindo gitu. Nah, ini dengan Apple kita bisa lihat di sini strateginya beda banget nih dari 6 unsur tadi gitu. Lokasi fasilitas biasanya mereka kalau misalnya kita lihat dalam satu kota deh, ada berapa sih Walmart di dalam satu kota? Anggap dalam satu kota ada berapa sih Carrefour biasanya? Nah, itu mungkin bisa dihitung jari ya, mungkin 1, 2, atau 3 gitu. Atau kalau mungkin kita lihat IKEA di satu kota Tangerang 1 gitu. Even di Bogor 1 gitu. Jadi dan Jabodetabek itu paling 3. Sedangkan Apple Store yang kalau misalnya kita lihat mungkin di dalam setiap mall itu biasanya ada Apple Store-nya gitu. Itu adalah salah satu strategik di mana Apple Store ini bisa menggapai market lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi dia akan memperbanyak Apple Store-nya. Sistem produksinya. Nah, kalau Walmart ini memang mereka tidak produksi, tapi dia kolaborasi dengan supplier dengan berbagi informasi. Berbagi informasi maksudnya itu apa? Jadi mereka akan ngebuka data mereka bahwa permintaan satu produk A, reportnya dalam 1 bulan terjual berapa, terus mungkin di season apa barang ini tinggi, itu mereka akan buka ke supplier supaya supplier itu juga dapat forecast untuk penjualannya mereka gitu. Terus kalau Apple Store dia produksi mengutamakan kecepatan outsource bila permintaan tiba-tiba melonjak. Nah, ini salah satu yang saya baca dari jurnal juga. Ketika ada permintaan melonjak, Apple Store itu pernah
akhirnya bukan membuka, salah satu vendor itu diminta untuk bisa bekerja 24 jam gitu, tapi dengan shift yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasar. Persediaan, mereka mengutamakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan forecasting agar perputaran stok cepat. Nah ini, kita bisa lihat kalau misalnya Walmart ini, atau mungkin Superindo ini akan, eee, dia punya teknologi informasi itu yang bisa menginput, dia setiap barang apa, terjualnya berapa, itu yang mereka bagi ke, supplier mereka gitu, untuk mereka bisa, eee, memenuhi perputaran stoknya gitu. Nah ini selalu berusaha, kalau untuk Apple selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dan pasar, karena yang saya tadi bilang cycle time-nya itu sedikit. Transportasi, Walmart banyak menggunakan konsolidasi untuk meminimalisir biaya, karena, kalau misalnya truk pengiriman itu penuh, itu berarti cost-nya lebih murah karena dibagi per barang pasti juga lebih banyak pembaginya, pasti jadi lebih murah. Konsolidasi itu kalau teman-teman ada yang, belum familiar, konsolidasi itu adalah pengiriman, berbagai jenis barang dalam satu truk gitu. Jadi, pengirimannya nggak cuman, kalau misalnya di Walmart gitu, pasti kan mungkin barang tisu, barang itu digabung mungkin dengan, kopi, dengan teh, mungkin dengan apa namanya, beras, dengan itu. Nah itu berbagai macam barang dijadiin satu truk. Bukannya kayak dari si apa namanya, dari si supplier, supplier beras kirim sendiri, supplier sayur kirim sendiri, supplier, eee, roti kirim sendiri, supplier teh kirim sendiri, enggak, tapi biasanya mereka akan, ngasih ke dalam satu, maksudnya, ngasih ke dalam satu gudang, dan gudang ini distribusikan lagi, ke apa namanya, ke retail-retail yang mereka punya. Jadi si supplier ini nggak ngirim masing-masing ke retailer-nya gitu. Jadi dijadikan gudang konsolidasi dulu, masuk, habis itu baru disebar. Dan kalau misalnya untuk, transportasi itu biasanya, kalau Apple biasanya mereka nggak pakai konsolidasi, tapi memang kebutuhannya berapa, itu langsung dikirim gitu. Tetap kecepatan yang diminta. Pasokan berkolaborasi dengan supplier untuk breakdown harga sehingga Walmart hanya membayar HPP. Nah ini yang saya baca dari AV Journal, Walmart ini mereka ngedatengin semua suppliernya, dia minta harga HPP karena harganya, harga dalam satu barang tuh biasanya unsurnya banyak gitu, variabelnya banyak. Ada harga barangnya itu sendiri, ada biaya promosi, ada biaya apa, transport mungkin gitu. Jadi mereka, terutama yang di-cut sama Walmart itu biaya promosi. Mereka nggak usah, ada promosi, kita mau cut biayanya nanti promosinya dari Walmart aja gitu. Makanya mereka minta harga yang serendah mungkin. Nah, kalau Apple, biasanya kalau pasokannya, supplier itu harus dapat memenuhi kebutuhan kualitas Apple yang telah ditentukan, memiliki kapasitas yang cukup. Nah, kalau Apple itu pasti kan udah punya standarnya sendiri ya, atau kalau enggak, ini kita Apple ya, apa, punya standar sendiri, kita cari pemasoknya mana yang eee, bisa bukan keep up, yang bisa memenuhi kebutuhan standarnya mereka. Nah, terus juga tapi memiliki apa namanya, memiliki, eee, produksi yang fleksibel juga untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pengembangan produknya fokus menggunakan teknologi informasi, sama yang tadi seperti saya bilang, mereka punya teknologi informasi yang biasanya tuh, sekali input mereka akan membuat forecasting sendiri gitu. Dan kalau misalnya Apple biasanya teknologinya itu, bukan teknologi, pengembangan produknya itu lebih ke untuk gimana kita produk barunya ke depan gitu, untuk bisa bisa grab market yang lebih banyak gitu. Jadi memang, bedanya Walmart tuh punya pakai, cost efficiency di mana pengembangan produknya, gimana caranya kita bisa ke depan bisa dapat harga lebih murah dari supplier, gimana caranya kita transportasi lebih murah, dan sedangkan kalau Apple, gimana kita ngembangin produk, lebih canggih lagi supaya market bisa lebih besar lagi yang kita, apa namanya, kita grab, seperti itu. Next. Nah, ini adalah strategic fit untuk
apa namanya, supply chain gitu. Jadi memang kalau di kuadran di sumbu Y di sini ada responsif dan efisien, dan kalau misalnya sumbu X-nya adalah barangnya, fungsional dan inovatif. Jadi kalau sumbu Y itu adalah strateginya, kalau misalnya sumbu X itu adalah barangnya gitu. Jadi memang kalau semakin ke kanan, semakin inovatif, yang pasti apa namanya strateginya akan semakin responsif gitu. Memang ini adalah diagram mungkin diagram semu. Jadi untuk kira-kira strategic fit-nya itu seperti apa sih? Jadi memang ada di kuadran strategic fit ini. Jadi mungkin kalau misalnya barangnya terlalu inovatif, kita nggak mungkin ada di barang yang inovatif tidak ada di strategic efisien gitu. Ini pasti akan berada di luar strategic fit yang ada gitu. Jadi memang semakin semakin inovatif pasti strateginya makin responsif, dan kalau misalnya barangnya semakin fungsional pasti strateginya makin efisien. Next. Nah, ini ada salah satu strategi juga yang disebut dengan decoupling point gitu. Jadi memang ada beberapa tipe produksi atau tipe persediaan barang gitu. Jadi memang di sini ada 4 kegiatan: perencanaan produk, ada fabrikasi, ada perakitan, ada pengiriman. Dan di sini ada 4 strategi, yaitu MTS, make to stock, ATO, assembly to order, MTO, make to order, ETO, engineer to order. Ini kenapa kita juga harus familiar dengan decoupling point ini, karena decoupling point ini juga bisa menentukan cost dan juga kecepatan supply kita ke pasar gitu. Jadi misalnya make to stock itu seperti retail gitu. Jadi barang ini harus ada. Barang ini ada di pasar dulu, baru permintaannya menyusul gitu. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket, nggak mungkin kita, oh saya mau pesan keju, saya pesan selai, saya mau pesan roti gitu. Tapi memang barangnya ada dulu di situ, baru nanti permintaannya ada demand-nya gitu. Kalau ATO itu assembly to order, itu seperti pabrikan mobil gitu. Kita produksinya itu sudah sampai ke fabrikasi, tapi kita hold buat perakitan sampai nanti ada pesanan, kepastian pesanan. Misalnya kalau misalnya kita biasanya hold warna, mungkin kita fabrikasi barang mobil, mungkin kita akan hold di warnanya. Jadi mungkin kalau misalnya mobil apa, mungkin mobil Toyota gitu, mobil Vios gitu. Kita nggak langsung mungkin biasanya warnanya warna dasar dulu nih. Warna dasarnya tuh biasanya abu-abu gitu. Tapi ketika sudah nanti udah ada permintaan, ada SPK bahwa ada permintaan mobil putih sekian, mobil hitam sekian, mobil abu-abu silver sekian, baru akhirnya mereka ngecat dan ngerakit untuk mobil-mobil tersebut gitu. Jadi ini adalah postponement. Bagaimana kalau misalnya kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalnya kita mau pabrik kita langsung pakainya MTS, make to stock, itu pasti akan banyak dead stock, akan banyak stok-stok yang akhirnya tidak terjual gitu, karena permintaannya mungkin kita udah kasih dulu di depan stoknya warna putih mungkin 1.000, warna hitam 1.000, warna silver 1.000, ternyata peminat dari mobil warna silver tuh nggak begitu banyak, akhirnya lebih banyak stok yang terjadi, akhirnya kita kekurangan stok warna putih mungkin, tapi kelebihan stok warna abu-abu. Makanya ini kita sebut dengan postponement atau penundaan, di mana kita menunda salah satu step dari dari supply chain
untuk mendapat kepastian lebih lanjut terhadap permintaan gitu. Kalau MTO, make to order, berarti ini baru ada pesanan dan akhirnya baru dibuat gitu. Jadi seperti pabrikan mesin ya gitu. Kita pengen bikin pabrik, kalau mungkin saya lagi apa namanya kerjakan gitu, mungkin pabrik smelter gitu. Mereka desainnya sudah punya gitu. Tapi ketika ada pesanan, baru akhirnya mereka membuat desain, bukan membuat desain. Baru akhirnya mereka merancang apa namanya kita bikin dari awal proses-proses itu gitu. Jadinya mereka nge-hold apa namanya dua step. Dia nggak ngerakit dulu, dia nggak ngirim dulu, mereka menunggu kepastian untuk permintaannya, baru dia mulai dari fabrikasi. Dan kalau misalnya perancangan produk ETO, engineer to order, itu mereka akan baru desain ketika permintaan itu baru muncul gitu. Oh sorry, tadi misalnya pembuatan mesin ya. Saya kalau misalnya buatkan pembuatan pabrik. Jadi memang kalau mesinnya tadi mesin pabrik itu sebenarnya desain mesinnya tuh udah ada, mungkin barangnya sudah diproduksi juga. Barangnya belum diproduksi tapi diproduksi ketika sudah ada permintaan. Nah kalau misalnya mau kita membuat pabrik utuh dalam satu vendor, itu pasti desainnya juga belum ada. Kita tunggu kepastian permintaan dulu. Kita pengen tahu kebutuhannya si user nih apa. Oh, mungkin luas lahannya berapa. Terus juga untuk apa namanya water systemnya gimana, elektrikalnya gimana. Baru akhirnya didesain dulu, di-engineer dulu, baru nanti dibuat gitu, didesain gitu. Jadi memang mereka menunda untuk proses fabrikasi, perakitan, dan pengiriman sebelum adanya permintaan gitu. Next, Mas. Nah, ini tadi postponement. Postponement adalah pada saya menunda diferensiasi produk sampai adanya pesanan dari pelanggan. Gitu. Jadi memang kita dari tipe-tipe barang tadi, kita bisa determine juga sebenarnya mana yang harus kita barang MT, make to stock, terus atau assembly to order, atau make to order, atau engineer to order gitu. Next. Nah, kenapa sih ada manufacturing postponement gitu? Pertama untuk mendukung kostumisasi massal, terus juga untuk variasi produk yang besar dengan campuran yang tidak pasti ya, kayak tadi warna ya, mungkin kalau misalnya pakaian juga kita masih nggak tahu karena banyak variasinya, kita nggak tahu forecast-nya kira-kira warna mana yang harus di stok berapa, itu juga variasi stok besar dengan campuran yang tidak pasti. Nah, itu kita akan lakukan postponement biasanya untuk pewarnaannya gitu. Terus juga mungkin banyak variasinya juga, banyak komponen atau subrakitan umum kayak tadi mobil gitu. Kalau misalnya mungkin kalau sasisnya Avanza itu cuma satu, tapi kita kan nggak tahu apakah yang mau diminta customer itu apakah Avanza yang tipe J, tipe G, atau yang Matic gitu. Nanti makanya dia tunggu dulu, dia postpone dulu untuk perakitan sebelum ada kepastian sebenarnya Avanza yang mana yang minta atau yang dibutuhkan gitu. Terus waktu tunggu juga sebenarnya relatif singkat untuk konfigurasi akhir. Jadi sebenarnya waktu tunggu misalnya kayak pembelian mobil gitu. Biasanya customer juga nggak masalah kalau misalnya dia tunggu, saya pengen Avanza warna hitam gitu. Oh ya Pak, PO-nya sekitar 1 bulan gitu. Mereka juga pasti mungkin nggak akan ada masalah gitu. Jadi kenapa kita harus postpone sampai benar-benar ada kepastian, lebih kompensasi untuk customer menunggu masih lebih baik dibanding kita punya dead stock barang yang tidak terjual gitu. Terus tahapan yang sering ditunda tuh biasanya perakitan akhir, pengepakan, pelabelan, dan pencampuran warna gitu. Next.
Ya, ini mungkin salah satu konsep of manufacturing postponement gitu. Jadi misalnya ada sebuah apa biasa kita lihat ini stiker lah, anggap kita stiker. Nah, di sini ada stiker produk Smiley, ada stiker produk Love lah misalnya. Bentuknya ada dua bentuk nih. Ada dua bentuk dengan 1, 2, 3, 4, 10 warna. Dua bentuk dengan 10 warna. Di sini prosesnya ada dari white paper materialnya, terus habis itu di coloring prosesnya papernya jadi 10 warna, habis itu digunting, habis itu jadi 2 produk tadi gitu. Ini salah satu proses pembuatan ini ya, apa namanya, manufacturing. Nah, gimana postponement ini bisa bekerja dan meminimalisir cost yang ada gitu. Dari ketidakpastian tadi, bagaimana postponement ini bekerja. Mungkin ada nggak di sini yang mungkin sudah tahu kira-kira apa yang harus yang ditunda ya supaya kita mendapat kepastian dulu dan meminimalisir resiko gitu. Mungkin ada kali yang mau jawab? Nah, boleh nih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau jawab, bisa open mic. Kira-kira kalau misalnya dari desain yang ada nih, desain proses ini, dari kertas putih, kita warnain kertas putih jadi 10 warna, habis itu kita gunting, jadi dua produk gitu. Mungkin ada yang kira-kira, oh ini kayak janggal deh, ini harusnya ditunda deh, ini mana yang kira-kira kita bisa maksimalin lagi dan minimalisir lagi resikonya untuk proses produksi ini. Kita lanjut aja kali ya. Jadi di sini sebenarnya ada ketidakpastian dari customized product ini, dari Smiley, ada forecast yang harus kita tentukan gitu. Berapa banyak Smiley produk yang harus kita produce, ada berapa banyak Love produk yang harus kita produce, dan berapa variasi yang harus kita produce juga dari 2 produk tersebut gitu. Coba next, Mas. Nah, ini adalah apa namanya, salah satu postponement bekerja gitu. Jadi kita menunda atau menukar salah satu proses tadi. Tadi kan begitu pas habis raw material kita warnain dulu ya. Kita warnain dulu, habis itu baru kita gunting sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi resiko yang ada adalah kita nggak tahu nih yang volume yang kita bikin, kita apa namanya, Smiley warna merah kita harus butuh berapa, dan mungkin Love yang warna hijau butuh berapa. Jadi kita tukar, misalnya standar raw material, kertas putih, kita potong dulu 2. Nah, warna Love dan Smiley baru kita coloring proses. Nah, yang dilakukan di sini adalah mengubah variasi yang lebih banyak untuk ditaruh di belakang. Karena variasi yang banyak ini resikonya akan sangat besar gitu. Jadi dia memajukan salah satu prosesnya yang variasinya lebih sedikit untuk dikerjakan dulu gitu. Jadi dari kertas putih kita potong 2 dulu. Nah, dari situ kita stop. Dari situ kita stop, dari 2 ini kita punya produk Love warna putih, kita punya produk Smiley warna putih. Ketika permintaan masuk, baru kita tahu kita butuh Smiley warna merah berapa, warna biru berapa, warna pink berapa, warna orange berapa. Kita tahu produk Love warna biru berapa, warna kuning berapa, warna merah berapa, baru kita warnain gitu. Kegiatan yang memiliki variasinya tinggi kita taruh di belakang. Kita bandingkan kalau misalnya dengan yang tadi, kalau kita punya material itu stoknya kita di warna. Berarti kan tadi kan kita punya kertas putih, warna hijau, warna coklat, warna merah, warna biru.
Nah, ini kita punya stoknya di color paper. Nah, ketika kalau misalnya ternyata permintaan smiley warna merah lebih banyak gitu, dan ternyata smiley warna biru nggak ada sama sekali gitu. Berarti kita punya dead stock tuh, color paper warna biru gitu. Jadi angka baiknya ketika kegiatan yang memiliki ketidakpastian yang lebih banyak kita taruh di belakang dan kita tunggu. Nah, itu adalah fungsi dari postponement tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kayak mobil, mereka nggak ngecat body dulu gitu. Jadi kita tunggu dulu mungkin bodinya warna apa baru ntar kita rakit gitu. Atau kalau enggak mereka stop di variasi yang lebih sedikit. Mereka bikin sasis dulu semua yang banyak untuk nanti baru ketika udah ada tahu ini misalnya kayak tadi saya bilang Avanza-nya tipe apa, baru itu yang dirakit ke sasis tersebut karena sebetulnya sasis Avanza itu lebih sedikit variasi atau makan cuma satu variasinya gitu. Next. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk basic management supply chain. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan bisa di kolom chat. Ya, gimana? Saya kembalikan ke Mas Nanda. Iya, maaf sempat kemute tadi. Oke, iya kita sudah masuk ke sesi Q&A Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A mungkin kita bisa foto bersama sejenak mungkin. Bisa berkenan open cam. Ya, kita bisa foto sejenak Bapak Ibu. Untuk dokumentasi saja hari ini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ada yang open cam lagi. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi. Oke, 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Ya, oke. Tadi sudah ada pertanyaan, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka listnya dulu. Ya, oke. Ini dari Pak Muhammad Nafisim. Apa korelasi dari supply chain terhadap CSR? Kenapa kok sampai ada perhitungan pada top supply chains? Ya, silakan Pak Dimas. Halo. Atau mungkin saya ketikkan di chat ya Pak ya? Boleh, Mas. Iya, sebentar Pak. Ya, sudah Pak. Itu dari Pak Muhammad Nafisin.
Oke, kolerasi supply chain terhadap CSR. Sebetulnya kalau misalnya tadi yang top global itu lebih ke data mereka aja sih. Jadi kalau misalnya untuk supply chain-nya sebetulnya kita nggak terlalu mengatur untuk masalah CSR-nya, tapi mungkin itu ada kaitannya dengan CSR dan branding awareness sama marketingnya mereka gitu sih. Iya, oke. Bagaimana Memang kalau Pak? misalnya tadi yang saya poin ini kan fokuskan itu lebih ke turnover ratio-nya gitu. Itu baru kelihatan perputaran barangnya, artinya sirkulasinya lancar, terus sirkulasi lancar dan bisa berarti dia maximize untuk inventory-nya gitu sih. Sama itu nggak terlalu related sih buat ke supply chain CSR, cuman mungkin itu data yang saya dapat aja dari top supply management. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Mas. Bagaimana Pak Muhammad Nafisin? Mereka sudah cukup terjawab. Oh iya, ini. Baik Pak. Baik Pak, berarti relat sama ROE-nya ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Iya, oke. Terima kasih juga. Buka ya chatnya. Iya, ini sepertinya langsung PM ke saya semua Pak. Oh, siap. Iya. Ini juga udah ada yang masuk juga nih Pak Ketutasta ya. Sebentar Pak, ini dari Pak David dulu Pak. Ini oh iya boleh. Tadi sudah bertanya. SCM berfokus pada layanan customer, tapi kadang fokus terkadang karena fokus tersebut kita lupa bahwa ada faktor lain, yaitu kepentingan goals dari perusahaan tersebut, profit. Terkadang fokus pelayanan mengakibatkan kita melupakan akan keterbatasan dan kekuatan perusahaan melayani customer. Nah, sebetulnya layanan ini bukan hanya berarti seperti customer relation, engagement, tapi bisa juga kita ketersediaan barang, terus juga untuk itu juga termasuk layanan gitu. Jadi tetap kita gimana bahasanya? Kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan mereka, itu adalah salah satu pelayanan dari kita gitu. Jadi kita memastikan supply kita cukup untuk customer gitu, tersedianya variety yang mereka butuhkan, tersedianya jumlah yang cukup yang untuk mereka butuhkan, itu ada termasuk layanan yang kita berikan juga. Jadi nggak berfokus pada customer service atau return retur barang. Jadi nggak cuma berfokus pada itu, tapi kita memang untuk supply chain ini kita mengatur bagaimana kita melayani semua customer untuk memenuhi kebutuhan mereka dari segi variety, dari segi quantity, seperti itu. Jadi memang profit ini ya memang sebetulnya kita memang namanya jualan ya pasti cari profit ya, gitu. Makanya kita punya dua strategi tadi, tergantung dari tipe itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk kita bicara scope layanan, kalau misalnya sebetulnya bentuk dari pelayanan kita itu adalah juga menyediakan kebutuhan dari si customer itu sendiri gitu. Itu udah termasuk pelayanan sih. Jadi nggak berfokus pada hanya customer service dan retur atau engagement dan lain-lain gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak David? Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Dimas. Ya, bagaimana Pak David? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, belum ada respon. Iya, sudah ada. Oh, bukan. Iya, izin diskusi. Oh iya, silakan Pak Lodo, silakan. Ini atas dulu kali ini Mas, Pak Ketutasta ya. Malam Pak, apakah supply chain ini bisa diterapkan industri properti dan kontraktor? Ini bisa Pak. Jadi sebetulnya kalau yang tadi saya jelasin dari decoupling point Pak, ada biasanya properti ini menggunakan
make to order gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi itu mereka menunggu proses perakitan, menunggu proses pengiriman. Tapi kalau misalnya properti kan nggak mungkin dikirim ya, dan dirakit itu maksudnya dibangun. Mereka biasa desainnya udah ada, tapi mereka hold apa namanya untuk menghindari apa namanya ketidakpastian permintaan. Misalnya kan ada juga sebetulnya untuk properti itu ada juga rumah ready stock gitu. Tapi biasanya problem rumah ready stock itu ketika dia lama nggak dibeli, itu rumah udah keburu rusak duluan, banyak yang bocor. Harus kita ada cost lagi untuk maintenance gitu. Nah itu kita gunakan decoupling point, kita pakai yang MTO, make to order. Kita tunggu kepastian pembelian dulu, baru nanti dibuatkan. Bahkan ada juga mungkin apa namanya, saya pernah lihat untuk cuffling. Jadi tapi mereka nggak jual cuffling aja, tapi juga mereka jual desain gitu. Jadi memang si developer sendiri, mereka membebaskan, mereka punya pilihan desain dan itu bisa didiskus sama si customer untuk desain mana yang mau dipilih, atau ada custom lagi nggak dari desain ini gitu. Jadi itu berarti strateginya pakai engineer to order gitu. Jadi benar-benar mereka nunggu kepastian siapa yang mau beli cuffling ini, mau desainnya kayak gimana. Ya itu berarti salah satu yang digunakan adalah decoupling point gitu. Kadang mereka tidak menyadari apa namanya, mereka menggunakan strategi itu ya, tapi dengan kita kita tahu strategi decoupling point ini, kita jadi bisa lebih meminimalisir resiko tadi gitu, ketidakpastian dari permintaan gitu. Untuk kontraktor jelas kalau misalnya kita mau apa namanya, kebanyakan mereka pakai cost efficiency juga. Jadi untuk supply barang gitu, kita pastikan apa namanya, membeli di vendor yang lebih murah, atau kalau memang ini materialnya sering dipakai, kita biasanya mungkin untuk satu project misalnya pembuatan gedung, kita udah beli besinya itu tuh di depan, kita DP, kita ikat harga untuk 1 tahun. Itu kan berarti salah satu strategi ini juga, apa, cost efficiency juga gitu. Kira-kira begitu Pak Ketutas. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Dimas. Bagaimana Pak Ketutas? Oke. Bagaimana Pak? Apakah sudah terjawab? Iya, oke. Oke, terima kasih juga Pak Ketut. Ya. Oke, ini terakhir ada dari Pak Lodo, Pak. Selamat malam, Pak. Diskus perbedaan supply chain dengan procurement di mana ya, Pak? Sebetulnya procurement itu ada di dalam supply chain, Mas. Jadi salah satu kegiatan procuring itu termasuk dalam kegiatan supply chain gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bisa bahas lebih dalam, nanti ada mungkin kita bikin kali ya Mas Nanda ya, ada procurement class gitu. Jadi memang salah satu apa namanya, procurement ini itu nanti ada strategiknya supaya procurement ini tidak hanya menjadi apa namanya, menjadi kegiatan membeli saja, tapi kita ada strategiknya bagaimana sih procurement ini bisa menunjang strategik dari supply chain itu sendiri. Apakah itu cost efficiency atau itu market responsiveness. Jadi kegiatan procurement-nya siapa namanya, kegiatan procurement dari dua strategi supply chain ini itu pasti akan berbeda gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya perbedaannya apa, sebetulnya procurement itu adalah bagian dari supply chain gitu. Oke. Bagaimana Pak Lodo? Iya, oke. Ya, terima kasih juga Pak Lodo. Ya. Oke. Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, sudah saya kirimkan formnya di via chat ke Bapak Ibu, mungkin bisa ngeceknya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing kembali, mungkin bisa.
Bisa open mic, bisa silakan, atau ketik di kolom chat juga bisa. Atau sharing-sharing seputar bisnisnya juga boleh. Mungkin di bidangnya masing-masing biasanya ada. Benar-benar. Itu kan kalau misalnya memang bisa saya jawab dan memang lagi di bidangnya, insya Allah bisa saya jawab. Cuman kalau misalnya enggak, kita akan follow up dari offline ya. Nah ini oke. Dari Pak Muhammad Nasifin lagi. Keahlian apa saja Pak yang harus dimiliki oleh seorang operator supply chain? Biasanya supply chain itu pertama kita harus apa ya? Kita harus peka sih. Kita harus peka. Mungkin kita bisa refer ke contoh kasus yang tadi saya infokan. Misalnya kita tahu barang kita itu adalah fungsional dan harus cost efficiency yang tinggi ya gitu. Tadi ada produk love, ada produk smiley gitu. Kita harus peka dari sirkulasi tadi itu. Mungkin kalau misalnya kita tidak belajar supply chain gitu, kita mungkin ini fine aja sebenarnya untuk proses. Habis dari warna putih kita coloring ininya, kertasnya, habis itu kita potong sesuai dengan kebutuhan permintaan gitu. Tapi ketika sudah sudah belajar dan ternyata kok dengan begini stoknya jadi lebih banyak ya yang nggak kejual ya gitu. Nah, dengan pembelajaran supply chain itu, dengan kepekaan itu, dan akhirnya dengan pedoman ilmu yang ada, kita bisa ngerubah salah satu proses produksi menjadi tadi yang kita jangan coloring dulu, kita kita cutting dulu aja karena varietinya lebih kecil gitu. Jadinya dengan gitu kita minimalisir resiko dead stock gitu. Bagaimana caranya? Ini ada Pak David, boleh saya langsung baca. Bagaimana caranya jika kita sebagai distributor? Tadi ini dulu Mas, sorry saya kira-kira jawab nggak tadi Pak siapa ya? Tadi pertanyaan dari Pak siapa? Yang mana Pak? Tadi saya jelasin, saya jadi ini, jadi agak-agak lupa nih. Yang barusan Pak, apakah yang operator supply chain atau? Iya itu. Menurut saya sih pertama kepekaan ya, tapi karena ini kita belajar supply, jadi malah justru mungkin dibalik kali ya. Ketika kita belajar supply chain-nya, akhirnya kita punya kepekaan itu gitu loh. Jadi kita punya tingkat analisis yang baik untuk kita mengevaluasi atau menganalisis tiap chain yang ada gitu, dari supply, dari produksi, dari mungkin dari finance-nya, dari apa segala macam gitu. Justru malah sebenarnya bukan skill apa yang kita punya, yang harus kita punya untuk bisa jadi orang supply chain, tapi kita belajar supply chain-nya dulu, baru kita punya skill untuk analisis dan untuk improvement tadi gitu sih. Ya, oke. Ini dari balasan dari Pak Nafisu juga. Terima kasih Pak, daya analisa yang baik juga Pak. Oke. Terima kasih juga Pak Nasifin. Ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak David dari kolom chat, bagaimana cara kita sebagai distributor diminta paksa harus membeli atau mencapai target pembelian dari prinsipal manufaktur, padahal barang yang lama aja belum terjual, apalagi tipe barang tersebut slow moving, bahkan merupakan yang sifatnya spesifik, bukan barang umum. Ini juga terjadi di bisnis saya yang oli ya Pak ya. Jadi memang oli itu ada yang fast moving, ada yang slow moving. Memang kalau misalnya untuk slow moving, kita memang harus ada, kalau di itu ada special purpose gitu. Biasanya untuk mesin-mesin yang memang jarang gitu, untuk smelter, untuk untuk turbin biasa gitu. Itu mereka nggak produksi di Indonesia gitu. Mereka harus di Singapura dulu baru kita pesen, dan itu jangka waktunya lama. Jadi sebetulnya kalau itu memang kita harus manage Pak. Jadi yang slow moving kalau itu kan bisa berdasarkan forecast ya.
Tapi kalau misalnya untuk slow moving, memang kita harus diplomasi ke ini Pak, ke apa namanya, ke suppliernya untuk ini barang nggak gerak gitu loh. Kita nggak bisa jual sini atau harus apa namanya? Biasanya mungkin distributor juga kita harus bicara masalah strategik marketingnya juga ya gitu. Misalnya kayak kalau kita disuruh jualin oli, kalau saya dijualin oli mining, tapi ternyata kita apa namanya adanya di market kita smelter gitu, itu juga saya nggak akan mau ambil yang itu gitu loh. Tapi mungkin bisa pertama kita harus negosiasi untuk masalah stok ini ya, dan biasanya juga si manufaktur juga ngebuka discuss juga untuk ini sebenarnya kalau misalnya emang saya harus ambil ini, kita harus jual kemana nih gitu loh. Mereka juga biasanya ada strateginya juga. Nah, makanya kunci dari supply chain itu adalah kolaborasi, Pak. Jadi memang kita harus benar-benar ngobrol, kita harus meeting yang rutin ya, mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali untuk kita bicarakan masalah market, masalah supply gitu. Jadi jangan sampai kita dikasih barang terus habis itu mereka lepas tangan gitu, karena fungsi dari supply chain ini adalah kita mengaitkan dari dari mata-mata rantai ini supaya jadi satu, kita sama-sama kan tujuannya mau jual barang kan gitu. Jadinya gimana nih caranya solusi yang terbaik supaya kita bisa jualan lebih banyak gitu. Mungkin ya sebenarnya kalau barang-barang yang slow moving kita cocokkan juga untuk marketnya seperti apa gitu. Kalau Bapak barangnya barang apa ya Pak? Nah, silakan Pak David. Kalau mungkin lebih kena bisa open mic, silakan Pak. Gas juga ya. Ya biasanya kayak gitu sih Pak. Kalau misalnya kita biasanya slow moving, kalau itu justru kalau kita tuh kan ada apa namanya, biasanya kita menunggu kepastian Pak. Jadi postponement juga masuknya nih. Kalau kalau fast moving kita bisa stok untuk barang-barangnya, tapi kalau misalnya untuk yang slow moving kita tunggu dari PO masuk dulu baru nanti kita pesankan untuk barangnya. Gitu. Memang kita harus banyak ngobrol sama customer supaya dapat kebutuhan mereka yang kira-kira ini berapa bulan ke depan kira-kira ada pembelian apa nih, kita baca pattern juga supaya nanti lead time untuk pengiriman itu juga masuk dengan kebutuhan mereka gitu. Power plant. Nah, ini power plant juga biasanya kalau oli turbin nih Pak, oli turbin itu biasanya kalau oli turbin ke bahasa PTO. Kalau misalnya di supply chain berarti MTO, make to order. Jadi biasanya si pabrik biasanya nggak mau beli dulu, nggak mau, kalau di saya ya nggak mau produce dulu sebelum ada PO-nya gitu. Jadi saya harus PO dulu baru. Nah, saya solusi dari saya ngobrol dengan customer power plant ini, kan kebetulan juga saya customer saya ada yang power plant juga ya. Kebutuhan oli turbin ini kan bisa dipredik ya Pak. Misalnya kapan turbin itu datang dan kapan itu initial fill gitu. Oh di bulan ini gitu. Di bulan kita tahu misalnya progres sekarang udah sampai mana, apakah lagi bikin tunnel, penstock atau segala macam itu. Kira-kira di bulan ini masuk turbin. Oh berarti kita punya gap berapa bulan untuk apa namanya supply oli turbin. Terus kita tahu lead time pengiriman sampai di tempat itu kira-kira berapa bulan. Jadi memang kita harus banyak ngobrol. Kembali lagi kita harus kolaborasi sama si customer supaya kebutuhan customer tercapai, kebutuhan stok kita juga stok juga aman gitu sih Pak. Iya, bagaimana Pak David? Ya Pak, kasih banyak Pak David. Ya, sudah berarti ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu.
Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin dapatkan sertifikat, silakan ya, bisa lewat via chat, link yang sudah saya berikan di via chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Mudo. Izin Pak, posisi requester, posisi dari requester dengan vendor internasional. Biasa barang yang diminta, kualitas yang dikirim kurang bagus, dan inspection saat inspection bagus, quality oke, solusi apa ya Pak? Atau mungkin shipment pengepakan yang bermasalah juga. Biasanya ini kita tekankannya di ininya Pak, di procurement-nya, di kegiatan procuring-nya. Pertama memang kalau misalnya apalagi internasional ya, mungkin biasanya case kayak gini untuk barang-barang kritikal ya Pak, mesin-mesin mungkin ya. Yang saya bilang tadi, si procurement ini harus strategik gitu loh. Artinya terus kaitannya juga sama yang saya infokan di awal, price tidak sama dengan cost. Artinya kalau misalnya seperti ini, kemungkinan si procurement ini memilih barang yang lebih murah karena price-nya murah. Tapi tidak menghitung dari quality barang seperti apa, jadinya cost-nya jadi lebih. Kita begitu pas kualitas nggak bagus, kita harus banyak servis atau kita harus banyak modif gitu. Jadi harusnya variabel-variabel cost ini itu harusnya masuk dalam price juga gitu Pak. Jadi memang procurement ini memang harus jalan as a strategic gitu. Memang mereka jangan sampai terlena ada bidding harga 1, 2, 3 vendor, oh kita ambil paling murah padahal mungkin quality-nya juga kurang gitu. Memang paling pertama procurement itu harus bisa mendeskripsikan permintaan yang dia butuhkan, permintaan yang user butuhkan itu di breakdown-nya harus secara detail tuh Pak. Mungkin bisa jadi ada poin yang luput dari kontrak tadi, akhirnya quality ini bisa lolos ke requester gitu. Terus juga bisa jadi ada faktor procurement ini tidak menghitung cost secara keseluruhan, tapi untuk dia ngebandingin harga price aja, itu bisa jadi juga masalahnya kayak gitu. Jadi memang harus ngobrol untuk setiap procuring itu memang harus kita lihat juga nih. Nggak apa-apa kita bayar lebih mahal, tapi mungkin after sales-nya bagus. Atau kalau nggak kita penanganan untuk kita komplain gini, si vendornya ini oke, responsif gitu. Itu bisa jadi satu pilihan juga gitu Pak. Jadi jangan sampai kita cuma mengacu pada harga penawaran aja gitu. Karena banyak hidden cost-nya kalau misalnya nanti barangnya ini nggak sesuai dengan yang kita butuhin gitu Pak. Itu cost yang harus diperhitungkan juga Pak Ludo. Nah ini powernya dari si requester Pak, dari kita justru malah memilih vendor yang bagus. Kita pasti lihat presidennya dia ya. Terus juga yang paling utama, apalagi untuk barang-barang kritikal, kita lihat after sales-nya mereka gimana Pak. Jangan sampai mereka cuman jual barang aja terus mereka lepas kalau misalnya, wah kan tapi nggak ada di kontrak apa segala macam. Nah itu tuh cost-nya tuh bakal banyak banget tuh hidden cost-nya, mungkin karena dia jual lepas, kita mau survei mau servis atau kita mau modif jadinya bingung atau kayak gimana. Itu memang prosesnya agak lama ya Pak, itu untuk memilih vendor bagus tuh Pak. Saya nggak tahunya ini barang yang dibutuhkan Bapak ini apa ya, tapi kalau misalnya untuk barang kritikal, memang biasanya kita harus makan waktu lebih banyak untuk milih vendor. Persiapannya juga jadi harus lebih panjang sih Pak. Smelter ya Pak, smelter ya bener Pak. Jadi saya juga kebetulan kan untuk membangun di Sulawesi nih Pak, Bumi Mineral Sulawesi. Kebetulan saya hari ini lagi ada di Bumi Mineral Sulawesi Pak, kalau Bapak tahu ada di Palopo Pak. Itu juga kayak gitu Pak, untuk
memilih vendor itu untuk barang, apalagi barang kritikal Pak, itu bertahun-tahun Pak buat kita adjust buat oke kita pakai vendor ini untuk apa namanya ngebangun karena dari kita nggak lihat dari satu sisi dari harganya aja, tapi lihat after sales-nya mereka sih Pak. Itu penting sih. Jadi karena nanti ketika ada masalah dia mau nggak tanggung jawab di tengah gitu. Memang sebenarnya nothing such as apa namanya perfect vendor ya Pak, tapi ya at least kalau ada mereka respon terhadap komplain itu sedikit banyak membantu sih Pak. HPS harga permintaan Pak David, HPS harga permintaan sendiri biasanya terjadi untuk barang yang dimonopoli perusahaan tertentu saja. Saya masih agak kurang kopi. Saya masih agak kurang kopi HPS untuk barang monopoli perusahaan tertentu. Maksudnya gimana Pak? Tadi pertanyaan sebelumnya apa ya Pak David ya? Oil and gas ya Pak. Saya masih belum kopi Pak, maksudnya barang monopoli yang kayak gimana. Jadinya terus pertanyaannya apa jadi belum ini Pak. Saya belum kopi nih Pak, gimana maksudnya Pak? Untuk yang masalah tadi ini ya, apa namanya? Oh iya, betul. Emang kalau misalnya satu ini Pak harus ada pembanding sih Pak. Jadi si siapa namanya si supplier ini juga kadang karena barang cuma satu monopoli ya mereka ngerasa bargain power-nya lebih tinggi gitu. Tapi memang harus ada. Makanya kita kalau misalnya punya ini Pak apa procurement tuh biasanya punya vendor nggak cuma satu tuh Pak minimal mungkin ya 2, 3 gitu. Itu biasanya yang sehat tuh 2 atau 3 Pak. Nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu dikit juga. Supaya untuk menjaga competitiveness si vendor-vendor itu. Jadi mereka juga nggak monopoli gitu sih Pak. Iya Pak, betul. Harga yang diberikan suka-suka sendiri oleh penjual manufaktur, betul. Tapi kalau misalnya barang mereka juga nggak kemakan sama user Pak, kita mesti tahu kompetitor kita siapa Pak, gitu. Tuh Pak, makanya kolaborasi kadang nggak cuma untuk supplier juga harus ke customer sih Pak. Saya juga banyak ngobrol sama customer. Memang untuk secara harga, kalau yang dari barang yang saya jual, ExxonMobil itu nggak murah sih Pak. Tapi ketika after sales kita jalan, terus kita ciptakan value yang lebih di luar dari harga ini gitu. Mungkin after sales kita ciptakan apa namanya engagement-nya juga bagus gitu. Mungkin kayak masalah apa namanya lab oil analysis apa segala macam itu. Jadi kita ciptakan value yang lain gitu. Jadi supaya si customer ini juga bisa lebih percaya gitu Pak sama kita ya. Sama kayak tadi saya infokan tadi, price nggak sama dengan cost gitu. Jadi mungkin price di awal akan lebih mahal, tapi sebenarnya kalau kita hitung secara keseluruhan 1 tahun, sebenarnya cost-nya itu bakal lebih murah gitu Pak. Gitu kira-kira Pak David. Nanti mau kontak saya nanti mau Pananda boleh Pak. Nanti bisa sharing-sharing lagi. Siap, makasih banyak Pak Ludo. Iya, Mudah-mudahan terima membantu. kasih juga Pak untuk sharing. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, dan kita sudah di akhir penghujung acara. Kita akhiri untuk webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga keseluruhan acara webinar pada malam hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru bagi Bapak Ibu dan dapat bermanfaat di perusahaan Bapak Ibu bekerja. Oke, sekian webinar pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.
Ya, selamat malam. Terima kasih juga Pak Ketut. Ya, Pak Terima Ruto, kasih terima banyak. Selamat kasih. malam, Ibu Vika. Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf Bu. Ya, Saya selamat izin malam live ya, juga Mas Nanda. Pak Mas. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam.